Ayo, what's up guys, welcome back with Mizu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Pasti ini kan yang udah kalian tunggu-tunggu. Dengan quotes kata-kata hari ini, operasi yang ditolak oleh dokter bedah apa tuh bang? Jawabannya adalah operasi pemisah hatiku dari hatimu. Sesuai yang menang voting sebelumnya, maka dari itu kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Jurassic Park yang dirilis pada tahun 1993. Jadi sebenarnya Jurassic Park dan juga Jurassic World nih sama-sama memiliki 3 series, dan jadi totalnya semua tuh ada 6, tapi kita udah bahas 1 tinggal 5 untuk kedepannya yang bakal kita bahas. Ya udah, sebelum masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, lebih baik kita baca-baca komen random dulu, yang dimana salah satunya dari Gaida. Jepun disemangatin Melea Depok nih, asik. Oh maksudnya disemangatin Mbak Vanessa yang pemeran Milea itu kan. Tapi emang dia tinggal di Depok ya? Hah? Scene pun dimulai di tengah-tengah samudra. Terdapatlah sebuah pulau yang bernama Isla Nublar. Terlihat beberapa pekerja yang nampaknya sedang menurunkan sebuah kontainer, di mana kontainer ini sendiri berisikan sebuah hewan uji coba lab gitu. Mereka semua berniat untuk memasukkan kontainer itu ke sebuah kandang raksasa yang telah disiapkan. Akan tetapi musibah pun terjadi di saat seseorang sedang membuka kandang raksasa itu. Hewan yang berada di dalam kontainer tersebut pun mengamuk dan mengakibatkan dia pun terjatuh. Dan jatuhnya tepat sekali di depan kontainer itu yang memiliki sedikit ruang, hingga pada akhirnya hewan itu pun mencaplok orang tersebut dan orang itu pun meninggal. Beberapa hari pun berlalu setelah kejadian itu, di mana kita ini diperlihatkan seseorang yang bernama Gary. Gary sendiri merupakan utusan dari para investor yang akan membuat sebuah taman wisata di Pulau Isla Nublar. Namun para investor sendiri merasa resah dengan apa yang terjadi di Pulau Isla Nublar karena salah satu pekerja tuh tewas secara mengerikan. Ia pun menyampaikan semua hal itu kepada salah satu penanggung jawab di tempat tersebut, ya ibarat bahasa simpelnya adalah mandor bernama Duta. Karena sedang sibuk, Duta pun acuh tak acuh menghiraukan perkataan dari si Gary, hingga ia pun mengajak Gary ke sebuah tempat yang dimana dia menemukan sebuah fosil nyamuk yang berada di dalam kristal. Sementara itu di tempat lain kita pun diperlihatkan 2 arkeolog yang sangat amat terkenal di zaman tersebut bernama Alan dan juga Ellie. Dengan bantuan tim dan juga riset mendalam, mereka pun pada akhirnya menemukan fosil dinosaurus untuk yang kesekian kalinya. Tanpa diduga, helikopter pun datang ke tempat tersebut yang membuat penggalian mereka nih langsung terhambat. Melihat akan hal itu, Alan pun merasa kesal dan langsung menghampiri seseorang yang baru saja turun dari helikopter itu. Dan sesaat Alan akan memarahi orang itu, ternyata orang itu merupakan bos dari Alan alias si John. Dimana John ternyata merupakan donatur nomor 1 kepada lembaga si Alan, yang dikarenakan Alan tuh membuat sebuah lembaga untuk mencari fosil-fosil dinosaurus. Melihat kedatangan donatur utama yang tumben-tumbenan mau datang ke lokasi, mereka pun langsung menjambut si John. Gak mau bertele-tele, John pun langsung menyampaikan kedatangan dirinya ke tempat ini, bahwasannya dia pengen ngajak Alan dan juga Ellie ke sebuah tempat taman wisata yang sebentar lagi akan ia buka. Jadi nanti mereka berdua ini harus memberikan pendapat mengenai taman wisata yang akan dibuka oleh John untuk meyakinkan para investor yang sedang merasa resah. Dan jikalau mereka berdua ini mau, John dengan senang hati akan memperpanjang kontrak kerjasama mereka beberapa tahun ke depan. Tentu aja mendengar akan hal itu, mereka berdua pun langsung setuju dengan ajakan si John. Beralih di negara Costa Rica, kita pun diperlihatkan seseorang yang misterius, di mana orang ini sendiri menghampiri seseorang lagi yang bernama Dennis. Orang itu sendiri memberikan uang yang sangat amat banyak kepada Dennis sambil mengatakan bahwasannya Dennis harus mencuri beberapa embrio hewan yang berada di tempat kerja si Dennis. Dan jikalau Dennis sendiri berhasil melakukan misi ini, ia akan melipat gandakan uang yang ia berikan kepada Dennis. Mendengar akan tawaran yang menggiurkan itu, Dennis pun setuju karena dia memiliki jiwa mukbang yang sudah tidak bisa ia tahan lagi. Di keesokan harinya, John, Alan, Ellie, pengacara Gary, dan juga salah satu rekan dari si Gary yang bernama Ian hendak melakukan perjalanan menuju sebuah pulau Isla Nublar. Ian sendiri merupakan seorang ahli perhitungan, dan dia ini dapat memperhitungkan hal-hal buruk yang akan terjadi di sebuah proyek, apalagi di proyeknya si John. Jadi sebenarnya mengajak Ian ibarat seperti pedang yang memiliki 2 bilah. Dimana di salah satu bilah, jikalau Project John sendiri dinilai oke oleh Ian, Ian tak sungkan-sungkan mengatakan hal itu kepada investor dan juga seluruh dunia. Dan pasti Ian akan meyakinkan semua orang sampai dimana mereka tertarik untuk datang ke taman wisata yang dimiliki oleh John.
Dan hal itu sendiri juga sebaliknya, jikalau Ian menilai proyek dari si John ini gagal, ia akan mengatakan ke investor dan juga ke semua orang mengenai proyek John yang sangat amat berbahaya dan tidak pantas untuk didatangi, hingga mereka pun tiba di Pulau Isla Nublar. Setelah helikopter mendarat, mereka pun disambut oleh mobil yang berlambangkan Jurassic Park. Gary yang merupakan utusan dari para investor, ia pun berkata kepada si John dengan mengancamnya jikalau taman wisata yang dibuat oleh John ini berbahaya atau tidak layak, ia tak sungkan-sungkan mengatakan hal itu kepada para investor. Namun John sendiri malahan ketawa mendengar perkataan dari si Gary. Setelah berjalan cukup jauh, dari situlah John pun menyuruh sang supir untuk memberhentikan mobil dan menyuruh mereka semua untuk melihat ke kiri mereka. Lalu tiba-tiba muncullah dinosaurus. Tentu saja melihat akan hal itu, Alan dan juga Ellie pun merasa mereka ini berada di dalam mimpi. John lalu menghampiri mereka berdua sambil mengatakan bahwasannya di pulau ini banyak sekali dinosaurus, bukan hanya dinosaurus ini saja. Setelah melihat keindahan dari pulau itu, mereka semua pun lalu diajak ke sebuah bangunan inti di mana di sana ketika mereka masuk, mereka pun diarahkan ke sebuah tempat bioskop untuk melihat bagaimana caranya si John ini memproses dan juga menduplikasikan para dinosaurus. Di mana John mendapatkan DNA dari para dinosaurus berasalkan dari darahnya, dan ia sendiri menemukan darah itu dari nyamuk yang membeku di awal film sebelumnya. Untuk mengisi ruang-ruang kosong yang berada di DNA para dinosaurus, mereka pun menyimpulkan untuk memakai DNA para katak dan pada akhirnya hal itu pun berhasil. Look, 100 dinosaurs. Sometimes after biting a dinosaur, then preserving the mosquito inside. Until, bingo, dinosaurs break down the string to fill in the holes. Lalu gak lama berselang, bangku pun berputar memperlihatkan beberapa peneliti yang sedang melakukan penelitian. Ellie, Alan, dan juga Ian yang penasaran pun pada akhirnya menerobos masuk ke dalam laboratorium tersebut. Mereka bertiga pun melihat salah satu dinosaurus yang menetas. Salah satu ilmuwan yang berada di tempat itu pun menjelaskan kepada mereka semua yang berada di sana bahwasannya semua dinosaurus yang dilahirkan di tempat ini tuh dengan jenis kelamin betina. Hal itu sendiri untuk mengantisipasi banyaknya populasi dinosaurus. Di saat itulah Ian pun menyampaikan kepada mereka semua bahwasannya alam pasti memiliki cara lain untuk berkembang biak. Dan gak mungkin ketika semua hewan yang berada di tempat ini dilahirkan secara betina, mereka ini gak bisa berkembang biak. Semua pasti ada jawabannya dan dunia sudah memberikan jawaban itu dengan memusnahkan para dinosaurus, namun kau malahan membuatnya lagi. Entah apa yang bakal terjadi ke depannya, namun Ian hanya mengingati mereka semua, bukan menakut-nakutinya. Setelah akan hal itu, mereka pun lanjut melihat proses bagaimanakah salah satu dinosaurus diberikan makan dengan sapi. Di mana dinosaurus itu ternyata memakan sapi tersebut dengan sangat amat brutal. Di jam makan siang, kita pun diperlihatkan mereka dengan sangat amat mewah dijamu untuk makan siang tersebut, dan John pun menanyakan bagaimanakah pendapat mereka semua. Dimulai dari Gary yang sangat amat setuju dengan keputusan dari John, dan ia pun mengatakan kepada John untuk cepat membuka taman wisata ini. Karena tentu aja mereka akan pasti menjadi miliarder, namun jawaban itu berbeda 90 derajat dari Ian. Di mana Ian menjelaskan dengan segala hal yang ia lihat, ia ini sebenarnya nggak suka banget dengan tindakan yang dilakukan oleh John. Dengan menghidupkan para dinosaurus yang sebenarnya nggak cocok hidup di zaman sekarang. Dan dinosaurus sendiri harusnya udah punah karena seleksi alam yang memilihnya untuk punah. Ellie dan juga Alan jawabannya ternyata 11-12 dengan Ian, di mana mereka intinya nggak setuju. Mendengar jawaban yang mengecewakan tersebut, John pun akan memikirkan hal itu untuk kedepannya. Namun tak lama kemudian, ia pun diberitahu oleh sang asisten bahwasannya dia kedatangan tamu. Mereka semua pun lalu keluar untuk bertemu dengan tamu dari si John yang ternyata merupakan cucunya bernama Tim dan juga Maddie. Setelah mereka semua berkumpul, dari situlah John pun menyadari bahwasannya ini merupakan waktu yang tepat untuk mereka semua menaiki wahana taman wisata yang dimiliki oleh John bernama Jurassic Park. Mereka semua lalu dinaikkan kedua mobil yang berbeda, di mana mobil ini sendiri ternyata tanpa pengemudi. John sendiri ternyata nggak bisa ikut dalam perjalanan tur tersebut karena dia ada beberapa urusan. Di dalam ruang kendali, kita pun diperlihatkan beberapa anak buah dari John yang menyampaikan kepada John bahwasannya ada beberapa badai yang sebentar lagi akan tiba ke pulau. Untuk mengantisipasi akan hal yang enggak, John pun pada akhirnya berkata kepada anak buahnya untuk tetap mengawasi badai tersebut. John juga berkata kepada salah satu rekannya yang bernama Ray untuk mengaktifkan mobil tanpa pengemudi agar tamu mereka bisa menikmati wahana Taman Jurassic Park. Di mana di luar mobil pun pada akhirnya berjalan, lalu mereka pun masuk ke Taman Jurassic Park.
Beralih kembali ke ruang kendali, di mana di sana kita pun diperlihatkan John yang sedang memarahi seseorang yang ternyata orang itu adalah Dennis. Dennis sendiri ternyata merupakan seorang programmer yang paling penting di tempat tersebut. Beralih kepada Alan dan juga rekan-rekan lainnya, di mana mereka ini sampai di sebuah tempat yaitu spot T-Rex. T-Rex pun pada akhirnya dipancing dengan menggunakan kambing, namun ternyata T-Rex tak kunjung keluar. Setelah sekian lama mereka menunggu, ternyata T-Rex tak kunjung keluar, yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sampai di mana Alan tiba-tiba keluar dari mobil lalu menghampiri salah satu staf yang ternyata staf itu sedang mengobati salah satu dinosaurus yang terluka. Akibat memakan tumbuhan yang beracun, ternyata keluarnya Alan dari mobil diikuti juga oleh teman-teman yang lain. Di ruang kendali ternyata ada beberapa masalah yang ternyata badai tak kunjung menghilang dan bahkan hampir mendekati pulau. Mengetahui situasi yang semakin berbahaya, John pun pada akhirnya memberitahukan yang lain untuk kembali ke bangunan utama. Mengetahui akan hal itu, Alan dan juga teman-teman yang lain pun dengan cepat masuk ke dalam mobil tur lagi, namun tidak dengan Ellie yang ternyata ingin mengobati dinosaurus itu. Dan akan kembali dengan menumpang mobil staff. Di ruang kendali kita pun diperlihatkan Dennis yang mendapatkan desakan dari orang sebelumnya yang menyuruhnya untuk mengambil embrio hewan para dinosaurus. Dari situlah orang itu pun mengatakan jikalau Dennis tidak datang 15 menit lagi, kesepakatan akan batal. Mengetahui cuan yang akan menghilang, Dennis pun dengan cepat langsung izin kepada Ray yang dikarenakan dia ingin mengambil minum di belakang. Sebelum pergi, terlebih dahulu Dennis ternyata menonaktifkan semua sistem yang berada di tempat tersebut. Setelah akan hal itu, sistem yang semuanya udah mati, Dennis pun dengan mudah dapat masuk ke ruang embrio dan mengambil beberapa sampel dinosaurus yang berada di tempat tersebut. Tentu saja karena sistem yang telah dimatikan, mobil yang dinaiki oleh Alan dan juga rekan-rekan lainnya pun juga ikut mati. Di lain sisi, Dennis yang berkendara begitu cepat dan matanya sedikit rabun, ia pun tanpa sengaja menabrak penunjuk arah menuju pelabuhan. Dari situlah Dennis pun merasa kebingungan arah pelabuhan ke kiri atau ke kanan yang membuat dia pun pada akhirnya tersesat. Di ruang kendali, Ray yang udah menyadari semuanya, ia pun dengan cepat akan memperbaiki itu dengan menggunakan komputer yang dimiliki oleh Dennis. Namun beberapa kode keamanan itu ternyata dilipat gandakan oleh Dennis yang membuat dirinya pun merasa kesusahan. Hingga bahkan saluran telepon, semua sistem dan apapun yang berkaitan dengan komputer si Dennis itu ternyata udah dihack oleh dirinya. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Alan dan juga rekan-rekan lainnya yang ternyata berhenti tepat sekali di depan kandang T-Rex. Mereka awalnya positive thinking mungkin mobil aja yang mesinnya mati, namun tanpa diduga seakan ada yang mendekati mereka. Dan langkahnya semakin dekat semakin mengerikan hingga tiba-tiba... Tentu saja melihat akan hal itu, Gary yang begitu panik langsung berlari menuju WC yang berada di seberang mereka. Dengan izinnya, T-Rex pun membobol pengaman pagar yang tentu saja aliran listriknya tuh udah mati akibat ulah Dennis sebelumnya. T-Rex sendiri langsung mengincar mobil yang di dalamnya ada si Tim dan juga Maddie. Dengan cepat, Alan pun memancing T-Rex itu dengan menggunakan flare, diikuti juga oleh Ian dari kejauhan. T-Rex yang mengejar si Ian, namun Ian dapat menggocek T-Rex tersebut dengan membawanya ke toilet yang di dalamnya ada si Gary. Yang tentu aja T-Rex itu pun menjadikan si Gary santapan makan malam. Di mobilnya kita pun diperlihatkan Alan yang berhasil menyelamatkan Maddie namun tidak dengan si Tim yang masih terjebak di dalam mobil tersebut. T-Rex yang menghampiri mereka nggak ada pilihan lagi, Alan pun pada akhirnya membawa si Maddie untuk turun sebentar ke kandangnya T-Rex. Namun tanpa diduganya ternyata T-Rex itu mengempaskan mobil yang di dalamnya ada si Tim, jadi mau nggak mau Alan dan juga Maddie harus beneran masuk ke dalam kandangnya T-Rex demi menyelamatkan Tim yang terhempas di bawah sana. Di dalam ruang kendali utama kita pun diperlihatkan Ellie yang ternyata udah tiba duluan di sana. John lalu menjelaskan apa yang terjadi kepada si Ellie dan juga menyuruh beberapa anak buahnya untuk menjemput cucunya karena dia cemas dengan keberadaan cucunya. Mengetahui akan hal itu, Ellie pun berkata kepada John untuk ikut kepada anak buahnya menjemput yang lain di depan kandang T-Rex. Dan John pun mengiyakan akan hal tersebut. Dennis yang masih kebingungan kemana ke arah menuju pelabuhan tanpa diduga mobilnya pun terperosok ke sebuah tempat. Untungnya akibat terperosok itulah Dennis pun melihat sebuah pelang menuju pelabuhan dan dengan cepat langsung mengaitkan mobilnya ke sebuah pohon. Di mana pohon itu sendiri menjadi tumpuan agar mobilnya tidak terperosok lagi. Gak lama berselang tiba-tiba muncullah salah satu dinosaurus yang dengan cepat langsung mengeluarkan racun dan racun itu mengenai mukanya si Dennis. Dennis yang kebingungan dengan apa yang terjadi tiba-tiba terjatuh dan bahkan menjatuhkan botol embrio yang telah ia simpan. Dennis yang belum menyadari akan hal itu berniat untuk pergi dari tempat tersebut, namun tanpa diduga ternyata dinosaurus itu berada di dalam mobilnya si Dennis. Dennis pun dijadikan mukbang oleh dinosaurus tersebut.
Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Alan yang sedang berusaha menyelamatkan tim di dalam mobil itu, di mana mobilnya juga tersangkut di pepohonan. Untungnya, Alan sendiri berhasil menyelamatkan tim sebelum mobil itu jatuh menyentuh tanah. Setelah akan hal itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi menuju bangunan utama. Nggak lama mereka ini berjalan di depan kandang T-Rex, kita pun diperlihatkan Ellie yang ternyata baru tiba di tempat tersebut. Ellie hanya menemukan Ian yang pingsan dan dengan cepat langsung membawanya ke mobil, dan ia juga melihat salah satu mobil yang terperosok ke kandang T-Rex. Ellie pun langsung masuk ke dalam kandang T-Rex itu, namun ia tidak menemukan siapa-siapa. Di atas, Ian yang baru saja tersadar menyadari bahwasannya T-Rex sebentar lagi akan datang ke mereka. Karena getaran yang begitu sangat amat hebat, dari situlah Ian pun berkata untuk cepat mengendarai mobilnya. Untungnya mobil buatan Zoo Industry begitu sangat amat cepat dan bahkan T-Rex pun tak dapat mengejarnya. Di tengah hutan, kita pun diperlihatkan Alan, Maddie, dan juga tim di mana mereka yang sudah kelelahan memutuskan untuk bermalam di salah satu pohon. Di keesokan paginya, mereka pun dibangunkan oleh salah satu dinosaurus pemakan tumbuhan yang bernama Brontosaurus. Mereka lalu turun dari atas pohon dan hendak melanjutkan perjalanan menuju bangunan utama, namun di perjalanan itulah mereka pun menemukan hal aneh. Di mana di sana mereka ini menemukan banyak sekali cangkang telur. Dugaan dirinya dan juga Ian pun pada akhirnya benar bahwasannya para dinosaurus memiliki cara lain untuk bereproduksi. Dan alamlah yang tahu semua hal itu, hingga pada akhirnya ia pun menyimpulkan bagaimanakah caranya dinosaurus bisa bereproduksi. Bahwasannya DNA para katak tuh dimix oleh DNA para dinosaurus, dan di Afrika sana ada salah satu katak yang bisa bereproduksi dengan sesama jenis. Di ruang kendali kita pun diperlihatkan John yang menyuruh Ray untuk merestart ulang sistem mereka. Ray sendiri menolak akan hal itu yang dikarenakan dia belum pernah mencoba sama sekali dan bisa aja kalau mereka restart semua codingan mereka tuh menghilang. Namun John sendiri berkata bahwasannya itulah jalan satu-satunya. Mendengar akan hal itu, Ray pun setuju. Setelah di restart belum selesai, tanpa diduganya listrik pun mati semua. Hal itu sendiri diakibatkan karena restart yang begitu besar hingga mengakibatkan listrik pun terganggu dan harus diaktifkan manual di sebuah kotak listrik yang berada di ruangan generator. Beralih di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Alan, Maddie, dan juga tim yang berada di lahan terbuka, namun tanpa diduga mereka ini dikejutkan dengan beberapa gerombolan dinosaurus yang berlari ke arah mereka. Dengan cepat mereka pun berlari lalu bersembunyi di sebuah dahan pohon gitu. Dari situlah mereka pun menemukan sebuah fakta bahwasannya para dinosaurus-dinosaurus itu sedang kabur dari kejaran para T-Rex. Di ruang kendali mereka semua pun merasa cemas karena si Ray tak kunjung kembali. Yang padahal ruang generator sendiri tuh nggak jauh dari tempat mereka. Ellie pun berniat akan menghampiri Ray dan juga memastikan akankah dia baik-baik saja ataukah tidak. John pun menyuruh anak buahnya untuk menemani Ellie, di mana anak buahnya pun mengambil shotgun terlebih dahulu untuk jaga-jaga. Setelah keluar dari ruang kendali, mereka pun berniat untuk menghampiri ruang generator. Namun terlebih dahulu mereka harus melewati salah satu spesies dari dinosaurus yang bernama Raptor. Mereka pun juga melihat kandang raptor yang ternyata telah jebol dan ini merupakan tanda bahaya bagi mereka. Setelah hampir sampai di ruang generator, anak buah dari si John menyuruh si Ellie untuk cepat masuk ke dalam ruangan itu karena dia merasakan ada hal yang aneh. Ia sendiri akan berjaga di luar. Di tempat lain, kita pun diperlihatkan Alan, tim, dan juga Maddie yang pada akhirnya jalannya terhenti karena mereka melihat pembatas bertegangan listrik. Dengan cepat, Alan pun akan mengetes masih adakah listrik di kabel tersebut. Sesaat ia tes, ternyata udah nggak ada tegangan listriknya. Yang pertanda sistem masih mati sampai sekarang. Tanpa diduga, dari kejauhan mereka pun mendengar suara T-Rex yang membuat mereka pun dengan cepat langsung menaiki pembatas listrik tersebut. Waktu pun berjalan bersamaan, dimulai dari Ellie yang menemukan saklar listrik dan ia pun menyalakan listrik satu persatu. Alan dan juga Maddie sendiri udah berhasil turun dan tinggal si tim saja yang takut dengan ketinggian gak bisa turun ke bawah. Dari situlah Alan pun berusaha meyakinkan tim untuk turun perlahan, namun Ellie dari kejauhan mengaktifkan saklar yang pada akhirnya aliran listrik pun kembali mengalir. Dan ya, hal itu sendiri mengakibatkan si tim pun terkena aliran listrik dan pada akhirnya terpental. Di ruang generator, Ellie pun merasa senang karena dia telah menyelesaikan misinya, namun tanpa ia sadari ternyata di belakangnya sudah ada raptor yang menunggunya. Ellie pun berlari ke sana kemari menghindari serangan dari raptor itu sampai di mana ia menyadari ada tangan Ray di kanannya. Ellie yang masih shock pada akhirnya berlari keluar dari sana dan pada akhirnya berhasil mengunci raptor di ruangan tersebut. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan anak buah dari John yang mengikuti suara yang semakin lama semakin mendekat. Ia pun hendak menembak suara tersebut, namun tanpa diduga dia pun diserang duluan. Dan dia ternyata juga diserang oleh raptor.
Sementara itu, Alan sendiri berhasil menyadarkan tim yang sedang pingsan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi sampai tiba di bangunan utama. Alan sendiri langsung menyuruh tim dan juga Maddie untuk duduk di restoran dan juga mukbang sepuasnya, sementara dia akan mencari yang lain. Di pencarian itulah ia pun tanpa sengaja bertemu dengan si Ellie yang sedang berlari. Di restoran sendiri, tim dan juga Maddie yang sedang makan tanpa diduga dikejutkan dengan kemunculan salah satu raptor yang berada di tempat tersebut. Nggak pakai mikir lama, mereka pun langsung lari ke dapur dan dengan kerjasama yang ciamik antara kedua adik kakak itu, mereka berhasil mengurung salah satu raptor di dalam sana. Ternyata masih ada satu raptor lagi yang mengejar mereka, namun untungnya kedua adik kakak itu bertemu dengan Alan dan juga Ellie yang berada di sana. Mereka pun dengan cepat langsung pergi ke ruangan kendali, namun ternyata sistem belumlah aktif sepenuhnya, masih dalam mode manual. Raptor yang mengikuti mereka sedari tadi berusaha masuk ke dalam ruangan itu. Alan dan juga Ellie berusaha sebisa mungkin menahan pintunya, namun tanpa diduga ternyata Maddie yang pintar coding mengutak-ngatik komputer dan pada akhirnya berhasil mengunci pintu tersebut. Dengan menggunakan telepon yang sudah kembali berfungsi, dari situlah Alan menyuruh si John untuk meminta bantuan. Akan tetapi obrolan yang belum selesai, tiba-tiba raptor itu pun menembus kaca yang membuat mereka pun kalang kabut. Dengan cepat mereka semua pun melarikan diri melalui plafon yang berada di atas mereka ke ruangan utama, namun ternyata setibanya di ruangan utama mereka malah dikepung dengan 3 raptor. Tentu saja ajal pun sudah berada di depan mata mereka, akan tetapi tanpa diduga tiba-tiba T-Rex pun muncul dan memakan salah satu raptor. Raptor lainnya pun memutuskan untuk menyerang T-Rex dan mereka pun saling berkelahi. Kesempatan itu sendiri diambil oleh Alan dan juga lainnya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, dan di depan ternyata udah ada John yang menunggu mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun pada akhirnya tiba di tempat helikopter dan langsung pergi meninggalkan pulau Isla Nublar. Setelah akan hal itu, film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys, menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Menurut gue sendiri udah cukup oke, terlebih lagi film ini sendiri dirilis pada tahun 1993 dan udah bisa menyajikan film sebagus ini. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram dari Zoo yaitu Zoo Congrats, dan juga TikTok dari Zoo yaitu Stay to the Santuy. Dan jangan lupakan channel Zoo yang lainnya yaitu Stay to the Santuy, dan kalian harus subscribe. Ya udah, gua Zoo beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan adios, aka bye bye.